Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Mudah-mudahan kalian sehat semua ya. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai materi bab 3, yaitu mengenai asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Kalian bisa sambil dibuka tuh buku paketnya yang kalian pinjam di perpustakaan. Baik, tolong kalian simak penjelasan dari Ibu. Eh, Setelah itu, apabila ada hal-hal penting yang tidak ada di buku paket, kalian bisa catat di buku catatan kalian. Oke. Di sini mengenai teori asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia itu di buku paket kan dijelaskan ada 4 teori tuh. Ada teori Yunan, yang kedua ada teori Nusantara, ada teori out of Taiwan, dan juga yang terakhir ada teori out of Afrika. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan satu persatu teori-teori yang sudah kita Ibu bacakan, gitu ya. Mengenai teori Yunan. Nah, mengenai teori Yunan ini dinyatakan bahwa atau menyatakan bahwa asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia itu berasal dari Yunan, yaitu sebuah wilayah yang berasal dari Tiongkok. Nah, ini didukung oleh tokoh yaitu Muhammad Ali. Nah, Muhammad Ali ini mengungkapkan bahwa bangsa Indonesia itu berasal dari daerah Mongol, gitu ya. Nah, seperti itu. Yang katanya orang-orang itu terdesak oleh bangsa yang lebih kuat sehingga melakukan migrasi menuju selatan. Selain itu ternyata teori ini didukung juga nih oleh R.H. Geldern dan juga J.H. Checkern ya. Ibu belum menemukan wajahnya seperti apa. Nah, eh, mereka itu mengungkapkan bahwa teori asal-usul atau ya asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia itu dari Yunan karena didasarkan atau ditemukannya kapak tua di Nusantara itu katanya mirip dengan kapak yang ada di kawasan Asia Tengah. Nah, bukti lain mengenai teori Yunan ini selain tadi diungkapkan oleh Muhammad Ali juga oleh tokoh-tokoh lainnya, di sini juga bukti lainnya itu katanya ditemukan bahasa Melayu atau berkembangnya bahasa Melayu di Nusantara. Ternyata itu punya kesamaan dengan bahasa Chamka Kamboja yang berasal dari dataran Yunan. Nah, sayangnya, teori Yunan ini masih sangat lemah dan kurang akurat gitu. Hal ini disebabkan karena teori ini cuma berdasarkan pada kayak bukti-bukti kesamaan secara fisik, temuan benda-benda bersejarah yang mirip serta kebudayaan megalitikum aja gitu ya. Nah, sekarang kita bahas ini mengenai teori Nusantara bahwa ternyata asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia ini berasal dari Indonesia sendiri, bukan dari luar. Ini didukung oleh tokoh seperti Muhammad Yamin gitu ya, ada juga dari luar gitu ya. Nah, alasannya itu bangsa Melayu merupakan bangsa yang berperadaban tinggi. Jadi peradaban ini tidak mungkin dapat dicapai apabila tidak memiliki proses perkembangan dari kebudayaan sebelumnya. Gitu. Yang kedua, bahasa Melayu memiliki kesamaan dengan bahasa di Kamboja. Kemudian yang ketiga, adanya kemungkinan orang Melayu adalah keturunan dari Homo solensis dan juga Homo wajakensis. Yang keempat, adanya perbedaan bahasa antara bahasa Austronesia yang berkembang di Nusantara dengan bahasa Indo-Eropa yang berkembang di Asia Tengah.
Nah, selanjutnya teori out of Taiwan. Nah, di sini menurut teori ini kan didukung oleh Harry Truman Simanjuntak nih. Beliau menyatakan bahwa asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia itu berasal dari Formosa atau Taiwan. Nih, buktinya itu didasari diantaranya yang pertama, tidak adanya pola genetika yang sama antara kromosom manusia Indonesia dengan manusia yang berada di Tiongkok. Yang kedua, bahasa yang digunakan dan berkembang di wilayah Nusantara adalah bahasa yang merupakan rumpun Austronesia. Rumpun Austronesia ini digunakan oleh leluhur bangsa Indonesia yang menetap di Pulau Formosa. Seperti itu. Selanjutnya teori out of Africa. Nah, ini didukung oleh Herawati Sudoyo. Kalau di buku paket oleh Max Ingman ya. Nah, itu ahli dari Amerika Serikat ya. Ini dari tokoh Indonesia bahwa katanya genetika orang Indonesia itu merupakan hasil dari campuran gen manusia modern, yaitu Homo sapiens, itu kan dinyatakan sebagai manusia sempurna ya, manusia modern, yang datang bergelombang dari Afrika. Nah, Herawati juga mengungkapkan bahwa sejarah manusia Indonesia itu sudah bermula sejak 72.000 tahun silam. Kala itu sekelompok Homo sapiens dari Afrika berkelana ke bagian selatan semenanjung Arab dan terus menuju ke timur sampai India. Nah, di sana kemudian mereka kan menyebar tuh. Nah, seperti itu. Jadi katanya sih manusia atau asal-usul bangsa Indonesia itu berasal dari Afrika. Begitu. Dari sekian teori yang sudah kita pelajari, di sini masih belum masih belum jelas juga ya dari mana asal usul bangsa Indonesia, tapi yang lebih mendekati sih masuk ke teori Nusantara bahwa bangsa Indonesia itu berasal dari asal usul bangsa Indonesia itu berasal dari manusia atau dari bangsa Indonesia itu sendiri, kata seperti itu. Cuman kan yang namanya sejarah itu atau IPS itu kan bersifat bersifat deduktif atau bersifat berkembang, tidak tetap gitu ya. Jadi ada penemuan baru bisa berubah juga kan teorinya seperti itu. Jadi kita masih menunggu gitu ya. Maksudnya dengan penemuan-penemuan yang kira-kira yang kira-kira bahwa teori ini eh, eh, banyak buktinya atau secara fakta itu ternyata seperti ini ya, biasanya kita ambil yang banyak faktanya seperti itu ya. Oke, mengenai bangsa Melayu di Indonesia atau suku bangsa di Indonesia atau Melayu di Indonesia itu ada 3 nih, tapi yang akan kita bahas itu cuma 2 aja. Ada bangsa Proto Melayu. Proto itu artinya adalah tua gitu ya, jadi Melayu tua. Nah, yang kedua ada bangsa Deutero Melayu atau Melayu Muda, ada bangsa primitif juga. Kita hanya bahas 2 bangsa aja, yaitu bangsa Melayu tua dan bangsa Melayu Muda. Ini adalah persebaran dari bangsa Proto Melayu atau juga bangsa Melayu tua. Nah, di sini bangsa Proto Melayu atau Melayu tua ini adalah nenek moyang bangsa Indonesia yang merupakan orang-orang Austronesia yang pertama kali datang ke Nusantara ini pada gelombang pertama itu sekitar tahun 1500 sebelum Masehi.
Bangsa Proto-Melayu ini memasuki wilayah Indonesia melalui dua jalur. Ada jalur barat, kita lihat ya, ini yang Proto-Melayu itu menggunakan garis berwarna merah. Ada jalur barat, juga ada jalur timur. Nah, seperti itu. Kalau jalur barat bisa kita lihat di sini menggunakan garis warna merah itu. Ini dari Semenanjung Malaka, kemudian ke Sumatera, kemudian menyebar ke beberapa daerah di Nusantara itu seperti ada tadi ya Sumatera, Jawa, kemudian ke Kalimantan, Bali, dan Nusa Tenggara. Nah, ke daerah atau wilayah timur itu melewati Yunan, yaitu Teluk Tonkin, kemudian menyusuri pantai timur, kemudian ke Taiwan, ke Filipina, akhirnya kemudian ke Maluku dan Sulawesi, dan kemudian menyebar ke daerah Papua sampai Australia. Nah, ras dari Proto Melayu itu adalah ras Mongoloid. Ciri-ciri fisik seperti kulit yang sawo matang, rambutnya lurus, badannya tinggi ramping, kemudian bentuk mulut dan hidungnya itu sedang, gitu ya. Nah, suku bangsa Proto Melayu atau Melayu tua itu kita bisa lihat nih di gambar ini ada di antaranya yang termasuk ke bangsa Proto Melayu itu ada suku Batak di Sumatera Utara, ada suku Toraja di Sulawesi Selatan, ada suku Papua, ada suku Dayak di Kalimantan, dan juga ada suku Sasak Lombok. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini uh, apa ya? Suku bangsa dari Proto Melayu itu memiliki peradaban tinggi dibandingkan dengan Homo sapiens dan menghasilkan kebudayaan batu muda. Ini contohnya adalah kapak persegi. Kapak persegi ini merupakan disebut kapak persegi karena bentuk kapaknya kan bentuknya persegi. Ini ada di zaman Neolitikum gitu. Zaman batu muda. Ini udah agak sedikit halus ya. Disebutnya ya kebudayaan batu muda gitu ya. Hasil budaya dari Proto Melayu lainnya selain dari kapak persegi juga ada kapak lonjong, bentuknya seperti yaitu lonjong, kapaknya lonjong gitu ya. Nah, kalau kapak persegi ini dibawa melalui jalur barat, sedangkan kapak lonjong itu dibawa melalui jalur timur gitu. Nah, sini selain ada bangsa Proto Melayu, juga di sini ada bangsa Detro Melayu atau artinya adalah Melayu Muda. Bangsa Detro Melayu atau disebut juga sebagai bangsa Melayu Muda ini adalah nenek moyang bangsa Indonesia yang merupakan orang-orang Austronesia yang datang ke Nusantara pada gelombang kedatangan kedua yaitu sekitar 500 sebelum Masehi ya. Nah, di sini diketahui bahwa bangsa Detro Melayu itu masuk ke wilayah Nusantara melalui jalur barat, di mana rute yang mereka tempuh itu dari baik, tadi kepijet ya langsung ke slide ini. Kalian nanti bisa lihat ya rute dari persebaran suku bangsa Detro Melayu tadi dari Yunan ya. Dari Yunan terus kemudian ke Teluk Tonkin, kemudian ke Vietnam, masuk ke Thailand, kemudian masuk ke Semenanjung Malaka dan Kepulauan Indonesia. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya di sini suku bangsa Indonesia keturunan ras Detro Melayu itu diantaranya seperti kita ya, ada dari suku Jawa,
kemudian dari suku Bugis, dari suku Minangkabau, juga dari suku Bali. Bagaimana sih ciri kehidupan pada bangsa Detro Melayu ini? Mereka sudah pandai bercocok tanam, bersawah gitu ya, sudah bisa menanam padi dan lain sebagainya. Terus kemudian mereka juga eh, apa ya, sudah membentuk sebuah perkampungan gitu ya. Terus coba kita lihat slide. Nah, ini sudah kebudayaannya sudah sangat berkembang ya, di mana sudah tidak menggunakan, maksudnya batu ada sih ya, sudah tidak batu lagi tapi sudah mengenal besi gitu ya, atau perunggu gitu. Nah, ini contoh kebudayaannya. Jadi mereka itu membawa kebudayaan logam atau nama lainnya perundagian seperti perunggu dan besi tadi udah disebutin ya. Terus ini contohnya nih, nekara. Contohnya adalah bendanya adalah nekara. Jadi kebudayaan ini disebut juga sebagai kebudayaan perunggu atau kebudayaan Dongson. Kebudayaan Dongson itu dari Vietnam Utara gitu ya. Selain adanya pada mas atau pada suku bangsa Detro Melayu juga dikenal, ini kebudayaan asli nih. Ini perahu bercardik itu milik asli Indonesia. Perahu bercardik di mana ujung-ujungnya itu runcing gitu ya. Itu perahu bercardik. Nah, selanjutnya masuk ke ras melanosoid gitu. Nah, ini ras melanosoid ini, nah ini menurut Jules Dumont de Urville, menurut beliau itu dalam bahasa Yunan gitu ya, Melanesia. Jadi melanosoid itu atau nama lainnya adalah Melanesia dari bahasa Yunan yang artinya itu adalah pulau hitam gitu. Digunakan sama tokoh ini nih gitu. Nah, di sini teras melanosoid ini tersebar di wilayah timur Indonesia. Ras ini merupakan subras dari ras Negroid. Ras ini merupakan ras yang pertama bermigrasi ke Kepulauan Indonesia. Kebudayaan bangsa melanosoid ini adalah kebudayaan dari Mesolitikum gitu. Kita bisa lihat di sini. Nah, ini kan dulu pembabakan zaman, kita nanti bahas dari bab selanjutnya ya, nanti kita bahas bab selanjutnya. Jadi pembabakan zaman itu ada dua. Ada yang pertama zaman berdasarkan arkeologi dan zaman berdasarkan geologi. Nah, ini kalau Paleolitikum itu berdasarkan arkeologi atau benda pada zaman dulu ya. Itu berdasarkan benda itu dibagi dua, kan arkeologi itu dibagi dua nantinya, yaitu zaman batu dan zaman logam. Nah, dari zaman batu ini dibagi menjadi 4 zaman. Nah, ada Paleolitikum, litik itu kan batu artinya. Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, dan Megalitikum. Jadi, di sini ras melanosoid ini adanya di zaman Mesolitikum, di mana hasil kebudayaannya kita bisa lihat di sini kan, tuh ada ya, Papua Melanosoid. Nah, di sini hasil kebudayaannya ada kejoken Mondinger. Tahu kan kejoken Mondinger itu apa? Tahu nggak? Nah, kejoken Mondinger itu adalah sampah dapur yang terbuat atau yang berasal dari kulit kerang. Jadi dulu itu manusia-manusia purba pada saat itu mereka hidupnya itu kan di sekitaran sungai. Mereka makan makanan yang ada di sungai gitu. Seperti contohnya adalah yaitu kerang gitu ya. Jadi kerang yang mereka makan sampahnya itu dibuang begitu aja sampai menumpuk. Akhirnya berpuluh-puluh tahun kemudian menjadi fosil dan itu dinamakan kejoken mendengar.
gitu, sampah dapur yang berasal dari kulit kerang. Kemudian ada kebudayaan Abri-Sociros di mana kehidupan manusia purba pada saat itu mereka tinggalnya itu di gua. Gua-gua tempat tinggal itu mereka atau disebutnya adalah Abri-Sociros. Jadi setiap gua yang mereka tinggal itu ada beberapa keluarga, ada satu, dua, ada tiga keluarga, sekitar tiga keluarga gitu ya. Dan benda yang dihasilkan ada pebble gitu, terus ada plakes. Plakes tuh kayak batu tipis yang biasa digunakan untuk memotong buah-buahan, daging dan lain sebagainya gitu ya. Terus kemudian juga pipisan. Pipisan itu kayak kalau misalkan ibu kalian nyuci baju tuh kayak kayak papan cuci baju, bentuknya seperti itu dari batu, tapi kalau pipisan itu dari batu, terus kemudian ada kayak apa sih namanya, batu bulat gitu yang digunakan untuk menggiling. Jadi kayak semacam kalau misalkan mereka menggunakan atau membuat pewarna itu, mereka menggunakan pipisan. Jadi digiling di situ di pipisan itu ya. Nah ini pada zaman Mesolitikum ya seperti itu ya kehidupannya. Batunya juga udah agak halus, batunya dibentuk sesuai dengan kebutuhan. Nah, seperti itu. Terus bagaimana ya kehidupannya? Eh, Oh ya, ya iya, betul. Di sini termasuk ras Negroid ya, cirinya kulitnya hitam, rambutnya hitam keriting, bibirnya tebal, badannya tegap, hidungnya besar. Gitu ya, sukunya suku Sakai, Siak gitu ya. Ada suku Kubu, suku atau suku anak dalam ya di Jambi atau di Sumatera Selatan, kemudian di Semang, di Malaya, di Papua Melanosoid gitu. Nah, itu yang termasuk dalam ras melanosoid seperti itu.